Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Baju dirapiin dulu rekan trader biar rapi aku. Rekan trader, selamat hari Kamis buat rekan trader semuanya. Kita memasuki lagi hari yang sangat luar biasa dan seperti biasa saya Maurits bersama market akan memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Seperti biasa rekan trader, saya ke kiri dulu biar rata ini ya. Oke. Seperti biasa pasar selalu bergerak dan hari ini akan ada banyak berita-berita ekonomi yang sangat mengguncang dunia pertradingan ya. Salah satu kalender ekonomi yang sangat luar biasa hari ini adalah PDB yang akan dikeluarkan nanti pada pukul 20.30 atau 19.30 kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat bersama-sama. Ini adalah salah satu berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh semuanya. Berita ini bisa memicu pergerakan dolar. Apakah itu memicu dolar semakin tinggi lagi atau memicu dolar semakin jatuh lagi? Kita akan lihat. Karena ada tendensi-tendensi yang akan dikeluarkan pada nanti pertemuan FOMC pada tanggal 1 nanti lebih banyak ke hawkish. Dan kita akan lihat rekan trader. Oleh karena itu rekan trader mari kita masuk sama-sama. Tapi sebelumnya mari kita bahas dulu tentang apa yang terjadi pada pasar hari kemarin. Oke rekan trader, apa yang terjadi pada pasar hari kemarin bisa dilihat dengan jelas ini. Kita mulai seperti biasa dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika saya kemarin memprediksikan bahwa dia akan naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 106 dan itu menjadi kenyataan, dia tembus di seputaran 106.333. Untuk euro angka saham dolar kita udah bisa lihat kemarin saya memprediksikan bahwa dia akan turun sampai ke 1.05735. Benar ya. Begitupun juga pound sterling ya, pound sterling saya prediksikan sampai di posisi 1.21300 ya, dia turun lebih rendah lagi malahan ya sampai di 1.21805. Untuk gold rekan trader, gold masih melanjutkan tendensi. Saya bilang bahwa tendensi ini masih tetap berlanjut. Rally gold ini, rally emas ini masih terus berlanjut dan rally emas ini akan menuju ke batas di mana masuk ke poin 2000 rekan trader. Oleh karena itu, rekan trader saya sekali lagi bilang buat rekan trader untuk terus memantau terus arah pergerakan terutama pergerakan emas. Untuk USD yen Jepang kita lihat kemarin ditutup di posisi 149.976. Saya prediksinya rupanya dia naik lebih tinggi lagi rekan trader sampai di posisi 150 ya. Hari ini dia naik lagi, tadi sempat news kalau tidak salah ya terjadi pergerakan dan dia turun 149 ke banting dan dia naik lagi. Kita akan lihat bagaimana ke depan. Nah, oke rekan trader, untuk hari ini kita akan banyak berbicara tentang apa yang terjadi pada pasar dan saya mengangkat tema pada hari ini rekan trader. Tema hari ini yang saya angkat adalah emas menuju ketinggian mingguan. Nah ini dia. Ini tema yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Dan kalau kita lihat rekan trader, emas menuju ke ketinggian mingguan. Kita lihat dari kemarin-kemarin saya bilang bahwa rally emas ini akan terus terjadi. Selama masih ada konflik, rally emas akan terus berjalan. Walaupun kalau kita lihat emas selalu bertentangan dengan apa yang terjadi pada dolar Amerika. Sekarang ini dolar naik tapi emas juga naik karena faktornya kita udah tahu semuanya, faktor lebih banyak ke faktor geopolitik ya rekan trader ya. Kemarin dolar Amerika sempat jatuh tapi dia kembali lagi naik karena PMI yang dikeluarkan. Nah, untuk hari ini akan ada PDB dan kita akan lihat PDB ini apakah dia akan mempengaruhi dolar atau tidak. Karena kalau dia mempengaruhi dolar sudah barang tentu dia akan sangat mempengaruhi terhadap pergerakan emas juga. Dan kalau kita lihat harga emas hari ini rekan trader, untuk hari ini kita bisa lihat bahwa pergerakan emas hari ini kalau kita lihat bersama-sama rekan trader, ya kita lihat bersama-sama emas hari ini dia tadi dibuka pasar Asia dibuka di posisi 1980 ya. Sekarang dia telah menuju sempat menyentuh 1889 dan sekarang dia menuju ke 1886. Dalam analisa saya bahwa emas ini masih punya peluang naik lagi. Maksimal menurut saya dia masih bisa menembus ke 1991. Akan tetapi sekali lagi rekan trader kita lihat bahwa harap diperhatikan juga kalender ekonomi yang terjadi saat ini rekan trader.
Untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat juga bahwa kalender ekonomi yang sangat berpengaruh nanti, selain tadi malam ada pidato The Fed, rekan trader diperhatikan bahwa 19.30 nih akan ada PDB klaim pengangguran pemesanan bahan tahan lama, dan pada pukul 21.00 akan ada penjualan rumah tertunda. Dari sini, data-data sini sudah pasti dia akan mempengaruhi arah pergerakan dolar. Dan sudah pasti dia akan mempengaruhi arah pergerakan dari emas. Saya berprediksi bahwa salah satu berita ini bisa membuat emas naik sampai level yang paling tertinggi, rekan trader. Dari salah satu berita ini saya bisa bilang bahwa emas ini dia bisa naik sampai level yang paling tertinggi. Berapakah level yang paling tertinggi? Kalau kita lihat secara mingguan, rekan trader, untuk mingguan saya pindah di sini aja dulu. Nah, di sini analisa mingguan saya. Nah, untuk mingguan kita bisa lihat bahwa dia akan mencoba untuk melewati level Nah, ini. Untuk mingguan ini, rekan trader, dia akan mencoba untuk melewati level yang lebih tinggi lagi. Karena emas ini kalau kita lihat ketinggiannya itu pernah terjadi di tanggal 20 bulan 7. Ini termasuk salah satu yang paling tertinggi juga selain di tanggal 1 bulan 6. Nah, apakah dia bisa melewati level tersebut ya tanggal 20 bulan 7 ya? Karena kalau kita lihat sudah minggu ini pasti emas tinggi. Kita udah tahu dia akan tinggi ya, rekan trader ya. Dia akan melewati level ketinggiannya. Dan seberapa besarkah ketinggian itu akan terjadi? Karena dia berada di posisi 1986. Apakah dia bisa menembus 1990? Menurut analisa saya, dia masih bisa menembus 1960, 1990 masih bisa menurut saya. Ya, akan tetapi yang harap diperhatikan adalah tendensi berita yang terjadi pada saat ini. Selain itu, kita akan melihat juga tendensi geopolitik yang terjadi. Hari ini kita bisa lihat akan ada PDB, angka pengangguran dan lain-lain. Menurut analisa saya, ini bisa menjadi trigger atau bisa menjadi pemicu emas untuk naik lebih tinggi lagi. Menurut saya emas ini masih bisa punya peluang. Minimal dia bisa tembus, dia berada di seputaran 1990 atau mungkin ke 1991 bisa mencapai nilai yang terjadi pada tanggal 20 bulan 10 ya. Saya tidak mau bilang dia akan bisa sampai di level 1997 seperti yang terjadi pada tanggal 20 bulan 10 di sini ya. Tapi kita akan lihat bahwa emas menurut saya masih punya tendensi kenaikan. Oleh karena itu, kenaikan mingguan menurut analisa saya dia akan mencoba naik minimal ya melewati level 1990 yang merupakan ketinggian mingguan pada minggu ini. Oleh karena itu, rekan trader, sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa emas masih bisa punya peluang untuk naik sampai 1990. Hal ini ditopang oleh kalender ekonomi yang akan terjadi pada hari ini, PDB dan lain-lain. Dan saya pikir penguatan itu masih bisa saja terjadi. Dan kita akan lihat seberapa besarkah pengaruh PDB bisa membuat pergerakan emas naik lebih tinggi lagi, atau malahan dia bisa membalikan arah dan dia agak lebih turun lagi keluar dari jalur 1989 atau 85-an. Oke, rekan trader, demikianlah tema kita hari ini. Kita tinggalkan tema tersebut, kita coba masuk langsung di analisa teknikal. Kita lihat analisa teknikal pada hari ini. Seperti biasa analisa teknikal kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Oke, untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, ini dolar Amerika pada saat ini dia bergerak ya, agak sedikit mengalami penguatan dan memang dia menguat sih, rekan trader. Kita akan lihat apakah penguatan ini akan di-kick balik di saat nanti berita ekonomi dikeluarkan. Kalau menurut analisa saya, penguatan ini bisa saja terjadi, dan kalau saya bilang mungkin dia akan terbang itu sampai di posisi, wah ini saya ganti dulu. Dia akan terbang sampai di posisi yang paling tertinggi, rekan trader ya. Sabar, rekan trader. Nah, ini dia. Kasih dia warna ini aja deh. Nah, menurut saya dia akan mencoba sampai di 106.850. Akan tetapi sekali lagi saya bilang rekan trader bahwa
Tidak tertutup kemungkinan pembalikan arah, dan pembalikan arah itu bisa saja membuat dia kembali ke level paling terendah di seputaran 106.296. Oleh karena itu, pergerakan dari gold lagi, dolar Amerika, menurut analisa saya dia akan bergerak di range 106.333 sampai 106.850. Jadi kita lihat ya, kalau menurut saya dia koreksi dulu sebenarnya. Kalau menurut saya dia akan sedikit koreksi, mungkin koreksinya itu sampai di level sini. Setelah itu dia akan coba kembali lagi naik ke level tertinggi dengan level tertinggi yang paling tinggi sekali di seputaran 106.850 atau dia menuju ke 106.766. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar. Bagaimanakah euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar kan trader, euro angkel saham dolar kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar pada kesempatan kali ini ya dia melemah rekan trader ya. Tapi seberapa lemahkah ini terjadi? Menurut saya pelemahan ini sangat wajar, dan kalau saya lihat ya pelemahan paling maksimal menurut saya kalau pelemahan paling maksimal itu ya menurut saya di seputaran sini sih sebenarnya. Itu ya di situ ya 1.05299, dan setelah ini dia akan pembalikan arah. Pembalikan arah itu menurut saya dia akan coba naik sampai di level 1.05699. Oleh karena itu arah pergerakannya menurut analisa saya dia akan mencoba bergerak di seputaran sini antara 1.05299 sampai 1.05662. Untuk pound sterling rekan trader, kita lihat di sini arah pergerakan pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, arah pergerakan pound sterling pada saat ini dia agak sedikit mengalami pelemahan, tapi tendensi penguatan itu sangat kuat. Saya bisa bilang bahwa hati-hati, sekarang dia sudah mulai bergerak naik, dan saya bisa memprediksikan pergerakan naik itu bisa melebihi ekspektasi. Dia bisa sampai di level 1.21230. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang hati-hati bahwa dia ini masih bisa saja naik, dan kalaupun dia turun ya mungkin yang paling maksimal 1.20446 ya. Jadi dia akan bergerak di seputaran sinilah. Nah, ini dia. Nah, ini arah pergerakannya. Nggak jauh-jauh dari seputaran sini, tapi kita udah tahu bahwa sebenarnya setelah ini ya kalau kita lihat ya dia akan naik, tapi kenaikan dia paling tertinggi itu sampai di 1.21230, itu paling tinggi rekan trader. Jadi pada prinsipnya dia akan naik di seputaran-seputaran sini aja. Selanjutnya gold rekan trader. Untuk gold kita lihat gold. Pergerakan gold rekan trader. Untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimanakah arah pergerakan gold hari ini. Gold sudah barang tentu dia akan mengalami penguatan ya. Saya berprinsip bahwa dia akan coba naik sampai level paling tertinggi. Malahan kalau saya bilang ya dia akan coba sampai level paling tertinggi itu di seputaran 1996 ya. Dan hati-hati, tertutup kemungkinan juga dia akan pembalikan arah karena hari ini berita banyak sekali rekan trader. Jadi saya coba bilang bahwa dia ini akan mencoba bergerak. Kalau sampai 1996 terlalu tinggi sebenarnya, tapi dia bisa juga sampai situ ya, karena akan ada berita. Jadi saya analisa bahwa 1996.40 adalah nilai yang paling tertinggi. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang, arah pergerakan dari USD Yen Jepang saat ini adalah USD Yen Jepang untuk saat ini tadi barusan pergerakannya news sangat luar biasa, dan kita akan lihat menurut analisa saya dia masih tetap naik, tapi tendensi pembalikan arah sangat kuat. Kalaupun dia naik, saya pikir kalaupun dia naik ya kenaikan dia yang paling tertinggi ya kalau saya lihat ya di sini udah paling tinggi banget lah, udah nggak lewat dari situ lagi ya. Dan siap-siap dia pembalikan arah sampai di 150.173. Nah, ini arahnya di sini. Nah, ini dia. Nah, jadi pada prinsipnya hari ini dia bergerak di seputaran sini aja rekan trader. Sisanya rekan trader, saya memberikan range. Sisanya rekan trader bisa trading menggunakan pending order. Jadi akan mengetahui arah pergerakan ke depannya seperti kayak gimana. Pada prinsipnya kalau kita udah menggunakan indikator misalnya Fibonacci, arahnya bergerak cuma di seputaran sini aja rekan trader. Nah, untuk menentukan posisinya itu rekan trader ya harus melihat, selain melihat news sebagai fundamental, melihat juga candle, dan bisa juga melihat menggunakan bantuan indikator lainnya. Jadi karena kalau menggunakan satu indikator aja menurut saya belum bisa mencerminkan lah ya, ibaratnya belum bisa suara bulat ya. Oleh karena itu nanti rekan trader bisa lihat, tapi intinya
trading di forex adalah bagaimana kita mengambil momentum agar kita bisa melakukan open posisi sesuai dengan apa yang terjadi pada pasar prediksi kita. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian saya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih karena rekan trader telah bersama saya, dan jangan lupa rekan trader subscribe channel kami, baik itu channel Telegram kami ada di deskripsi, YouTube kami, TikTok kami, register di website resmi market, dan kami akan selalu berserta rekan trader memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.